Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali boleh berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai landasan dan acuan kita untuk melangkah di kehidupan di hari ini. Dan pada saat ini kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi ini kami masih kembali boleh menerima anugerah Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu, menjadikannya sebagai suluh bagi langkah kaki kami. Maka berfirman bagi kami Tuhan, beri hikmat-Mu bagi kami, agar kami mampu untuk mengerti bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing dan domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan di pagi hari ini adalah Aku bersukacita karena Tuhanku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa sih biasanya alasan-alasan kita untuk bersukacita di tiap hari kehidupan kita? Pasti alasan saya dan juga alasan Bapak Ibu dan Saudara mungkin ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Mungkin saya hari ini bersukacita karena saya boleh menerima anugerah Tuhan, boleh bangun, dan juga mungkin Bapak Ibu dan Saudara memiliki suatu sukacita yang penuh bahwa hari ini saya telah mendapatkan kesuksesan, atau hari ini kita telah berkumpul dengan keluarga, berbagi cerita, canda tawa yang biasanya jarang kita lakukan karena kesibukan, tetapi boleh kita lakukan kembali. Tentu semuanya itu kita syukuri, dan kita syukuri semuanya karena berkat dan juga pertolongan Tuhan. Dan tak lain adalah sukacita yang kita dapatkan itu adalah bersumber daripada Allah kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur itu adalah suatu ungkapan iman karena mengakui apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kita mengakui apa yang ada pada kita pada saat ini itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bersyukur selalu diungkapkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk doa atau pujian. Bisa juga dalam bentuk perbuatan dengan memberikan sesuatu sebagai persembahan, ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam kita mengucapkan syukur ini. Nah, lalu bersyukur bukan karena sekedar ucapan terima kasih karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi sebuah ataupun suatu sebagai sikap yang menunjukkan kerendahan hati dan mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa dan akan mendatangkan sejahtera bagi kita. Karena itu, bersyukur bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, karena bersyukur adalah hal yang begitu luar biasa, membutuhkan iman yang besar, membutuhkan kerendahan hati. Tidak banyak orang yang pandai untuk bersyukur dan mengimani bahwa syukurnya itu dilandaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini bahwa bersyukur bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi harus senantiasa kita nyatakan dengan ketulusan hati kita, kerendahan hati kita, dan kejujuran, serta mau mengakui semua yang terjadi
pada diri kita, suka, duka, jatuh bangun kehidupan kita, semua karena rencana dan juga karena Tuhan yang telah merencanakan semuanya bagi kita. Dan Habakuk sebagai seorang nabi Allah pun telah memberitakan tentang nubuatan atas orang-orang Kasdim bahwa Tuhan sendiri akan membalas mereka terhadap umat Israel. Nah, kini di bagian penghujung tulisannya ini, Habakuk memberitahukan bahwa situasi yang sedang dihadapinya sekaligus menyatakan pengakuannya atas semua yang dihadapinya. Jadi, pasal pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini adalah sebuah doa. Doa yang dipanjatkan oleh Habakuk, doa memohon pertolongan Allah, bahkan doa dalam bentuk sukacitanya. Karena ia yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, Minggu Prapaskah yang sedang kita jalani pada saat ini merupakan peristiwa yang mengingatkan kita semua bahwa sekalipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, namun kematiannya tentu untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa kita. Maka mari syukuri semuanya itu. Syukuri bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan kita bersuka cita karena Tuhan adalah Allah kita yang penuh dengan kasih, yang menyelamatkan kita, bahkan rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga melalui kematiannya dapat membuka jalan buat kita untuk dapat menikmati pengampunan dan keselamatan dari Allah. Karena itu selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal di tiap-tiap kehidupan yang kita alami. Artinya kita bersyukur bukan hanya karena bahagia saja, tetapi dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka duka, kita harus bersyukur. Walaupun saat ini juga kita mengalami suatu hal yang sedang kita perjuangkan, yang mengecewakan hati kita, tetap bersyukur melalui hal-hal kecil. Bahwa ketika kita boleh bangun di pagi hari, ketika kita boleh melewati aktivitas dalam satu hari, itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga selamat memaknai kehadiran Tuhan dan juga memaknai pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari berdoa. Bapa, terima kasih kalau di pagi hari ini firman-Mu telah kami dengar, yang mengajak kami untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyadari benar Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa, bahwa setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, suka dan duka, jatuh dan bangun kami, itu semua adalah karena perkenan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami yakini pula itu adalah sebuah proses kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menguatkan iman percaya kami, bahwa kami dapat senantiasa mengetahui bahwa ternyata Tuhan tidak hadir hanya sekedar dalam sukacita kami, tetapi dalam duka cita kami pun Tuhan hadir, bahkan mengelurkan tangan-Mu untuk menolong kami, menopang kami, dan juga senantiasa mau untuk selalu melindungi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam setiap hal yang kami upayakan, dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Beri kami kekuatan, hikmat, dan juga kesehatan yang penuh, supaya kami boleh mengimani apa arti dan juga makna kehidupan yang akan kami lalui di hari ini, dan setiap perjuangan yang akan kami lalui di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkati kita sekalian.